Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rani pada pembelajaran daring hari ini. Pada kegiatan daring hari ini kita akan belajar bersama tentang pemuaian. Nah, pemuaian apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pemuaian zat padat. Yang kedua yaitu tentang pemuaian zat cair. Dan yang ketiga yaitu pemuaian tentang zat gas. Baik, lanjut saja kita masuk sub pokok pembahasan pertama yaitu tentang pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat kita akan belajar tentang 3 macam pemuaian. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, yang kedua yaitu pemuaian luas, dan yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian panjang. Kira-kira ada yang tahu tidak pemuaian panjang itu apa? Ya, betul sekali. Pemuaian panjang yaitu bertambahnya panjang suatu benda setelah dipanaskan. Bertambahnya panjang suatu benda dapat kita selidiki dengan menggunakan alat yang disebut dengan Mussenbrock. Nah, Mussenbrock ini bentuknya seperti yang ada pada gambar. Ketika ada suatu besi yang dipanaskan dengan panjang mula-mula sebesar L0, maka nanti besinya dia akan bertambah panjang. Nah, pertambahan panjang besi ini biasa kita simbolkan dengan delta L. Nah, untuk mencari delta L ini, kita mencarinya dengan mengkalikan antara L0 dikali alfa dikali delta T. Di mana untuk mencari delta T ini sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Ya. Nah, sedangkan untuk mencari panjang benda setelah dipanaskan, kita bisa mencarinya dengan L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T. L yaitu panjang akhir atau panjang benda setelah dipanaskan, satuannya meter. L0 panjang mula-mula dengan satuan meter. Delta L pertambahan panjang dengan satuan meter. Alfa koefisien muai panjang dengan satuan per derajat Celcius. Dan delta T yaitu kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nilai dari koefisien muai panjang suatu benda ini berbeda-beda tergantung dari jenis benda tersebut. Contoh peristiwa pemuaian panjang yaitu terjadi pada kabel listrik. Ya, jika kalian perhatikan pada siang hari kabel listrik dia akan mengendor atau akan melengkung. Karena apa? Karena kabel listrik ini terkena sinar matahari sehingga kabel listrik ini dia akan memuai atau bertambah panjang. Sedangkan pada malam hari kabel listrik dia akan kembali seperti semula atau akan mengencang kembali, ya. Nah, contoh peristiwa pemuaian panjang lainnya yaitu terjadi pada rel kereta api. Nah, sekarang kita lanjut pada pemuaian luas. Pemuaian luas yaitu bertambahnya luas suatu benda setelah dipanaskan. Contohnya ada sebuah plat dengan luas tertentu dipanaskan sehingga luasnya akan bertambah panjang.
Dan pertambahan luas ini kita simbolkan dengan delta A, di mana untuk mencari delta A kita bisa mencarinya dengan mengkalikan antara A0 dikali beta dikali delta T. Ya, catatan nilai beta itu sama dengan 2 alfa. Ya, sedangkan luas benda setelah dipanaskan atau luas akhir kita bisa mencarinya dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Contoh peristiwa pemuaian luas yaitu terjadi pada kaca jendela. Selain kaca jendela terjadi juga pada kaca etalase. Ya, lanjut pemuaian volume yaitu bertambahnya volume suatu benda setelah dipanaskan. Ya, bertambahnya volume suatu benda kita simbolkan dengan delta V, di mana untuk mencari delta V yaitu sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Ya, nah nilai gamma ini sebesar 3 alfa. Ya, ini dibacanya adalah gamma. Sedangkan untuk mencari volume akhir suatu benda, kita bisa mencarinya dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Contoh dari peristiwa pemuaian volume yaitu ketika kalian meniup balon. Ya, jika kalian perhatikan, balon sebelum ditiup dan balon sesudah ditiup pasti akan lebih besar balon yang sudah ditiup. Ini artinya berarti balon tersebut mengalami pemuaian. Contoh soal dari pemuaian volume yaitu sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien Y panjang bejana 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Ya, seperti biasa kita analisis terlebih dahulu. Volume awalnya yaitu sebesar 1 liter. Dan suhu awal T0 sama dengan 25 derajat Celcius. Sedangkan koefisien Y panjang alfa 2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Dan suhu akhir T2 75 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah volume akhir. Ya. Nah, untuk mencari volume akhir ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan persamaan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T ya. Nah, sekarang kita perhatikan pada besaran yang telah diketahui dalam soal, yaitu terdapat alfa, T0, T2, dan V0. Sedangkan gammanya belum kita ketahui. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai gamma sama dengan 3 alfa ya. Jadi 3 dikali alfanya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Hasilnya adalah 3 kali 2 6 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius ya. Dan delta T sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian nilai dari masing-masing besaran ini kita masukkan ke dalam persamaan rumusnya ya. V0 nilainya adalah 1 dikali 1 ditambah gamma 6 kali 10 pangkat minus 5 dikali 50 ya. 1 dikali 1 ditambah 6 dikali 50 hasilnya
300 dikali 10 pangkat minus 5 ya. Nah, jadi 1 dikali 300 dikali 10 pangkat minus 5 itu sama saja dengan 3 dikali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi sama dengan 1 dikali 1 ditambah 3 kali 10 pangkat minus 3 itu sama saja dengan 0,003 ya. Jadi 1 dikali 1 ditambah 0,03 hasilnya 1,003 ya. 1 dikali 1,003 hasilnya 1,003. Satuan dari volume adalah liter ya. Bagaimana anak? Apakah sudah cukup jelas? Baik anak, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA kelas kalian masing-masing. Dan jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Jika sudah selesai, silakan kirimkan jawabannya melalui WA Burani. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.